Jangan lupa guys, subscribe, like, komen, notifikasi loncengnya dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sulap, bukan sihir, GMC kembali hadir. Ya bersama saya nih pengganti Bang Rizky Renaldi yang sekarang orang lagi nggak ada ya. Jadi sebenarnya juga saya bingung-bingung juga ini gantiin. Namanya kagak biasa jadi MC buat podcast. Jadi maafin aja ya ntar kalau misalkan rada-rada kurang tapi nganu. Sekarang ini di tengah-tengah saya udah ada narasumber yang dari mana kemarin video podcastnya Bang yang katanya tuh beritanya tuh salah semua ya gitu ya Mbak ya. Dari sekarang nih udah ada yang narasumber kita dengan siapa namanya Mbak? Salma. Oh. Jadi yang dimaksud kemarin cerita di Bang itu termasuk ada nama Mbak juga ya di situ? Bukan, beliau nggak nyebutin nama. Iya, maksudnya dia kan nggak nyebutin nama. Maksudnya dari ceritanya itu Kisah perjalanan cinta beliau tuh saya. Itu Mbak. Ya. Ya gimana ya? Sebenarnya juga dari pihak kita juga nggak ada yang tahu Mbak ya. Maksudnya namanya podcast itu kan cuma ngalir aja ya dari pertanyaan-pertanyaan biasa sampai mungkin dia itu kali yang harus dikeluarin sama dia. Jadi dari pihak kita juga dari obrolan itu emang nggak settingan, toh keluar dari hatinya dia sendiri. Dari kemarin kan banyak yang di kolom-kolom komentar itu pada minta naikin mbaknya ya. Alhamdulillah sekarang udah bisa terlaksana nih. Hitungannya nih kita jatuhnya klarifikasi apa gimana nih Mbak? Boleh sih dibilang gitu juga. Klarifikasi ya dari semua omongan Bang. Ya, omongan beliau yang nggak benar. Saya menyebutnya beliau aja, jangan nyebut nama, nanti dia merasa merugikan. Merugikan nggak? Beliau aja biar lebih istimewa. Dibilang merugikan sih gimana ya? Soalnya kan udah tayang juga kemarin ya. Beliau, antum juga boleh kali antum. Dari mana dulu nih Mbak yang harus? Kita manggil Mbak apa siapa nih? Apa Salma aja? Ya, Salma dari mana dulu nih kira-kira nih yang harus? Yang Salma mau ceritain kemarin katanya nulis komentar sampai 6 ya apa namanya? Saya kan nulis komentar tuh sampai 5 poin kan beliau kan mengatakan terus udah saya rangkum sampai 6 poin, tapi saya tulis di komentar itu hanya 5 poin, tapi itu nggak ada di komentarnya gitu. Iya, emang saya terus, juga ngelihat yang nongol itu yang poin ke-6. Poin ke-6. Nah, itu kan poin ke-6 nyusul. Nah, itu yang pokoknya dia terakhir tuh bilang kalau dari nol tuh tolong dibantu gitu kan. Dan intinya gitu sih. Saya nanggep omongan beliau tuh kayak gitu. Tapi catatan Mbak yang kemarin tuh yang poin pertama apa sih Mbak? Maksudnya bisa dibahas tuh Mbak? Beliau sih bilang saya nggak mau saya nggak mau karena sorry gimana sih bilangnya ya dia tuh dia tuh nggak mau karena saya miskin, karena saya nggak mampu kan gitu. Terus saya mikir kalau memang beliau ini nggak mampu, ngapain saya pacaran sama beliau tuh sampai 2 tahun kan gitu. Kalau memang misalkan dia udah susah dari awal, ngapain saya mau sama beliau 2 tahun gitu ngejalanin bareng-bareng kayak gitu. Nggak mungkin juga 2 tahun tuh nggak lama gitu. Nggak cepat. Nggak sebentar. Nggak sebentar kan, maksudnya kalau 2 tahun tuh nggak sebentar, nggak kayak 2 bulan, nggak kayak 2 jam gitu. Ini kan 2 tahun gitu. Tapi dari hubungan selama 2 tahun itu pernah putus nyambung apa? Pernah sih, pasti pernah. Itu pernah juga putus itu terus balikan lagi. Setelah putus dulu 3 bulan, dia ke rumah minta balikan, saya balikan. Balikan. Udah habis sekarang tuh terakhir tuh kayaknya November baru Agustus kayaknya deh baru putus lagi gitu. Itu benar-benar udah putus, tapi memang masih berhubungan baik gitu. Karena saya tuh sama dia tuh nggak yang gimana-gimana, nggak yang masalah besar gitu, nggak yang saling menjelekan gitu. Nah karena mungkin podcastnya dia yang kemarin kayak yang membuat saya ngerasa merasa merugikan saya, jadi saya jadi angkat bicara kayak gini. Iya, dari pihak kita juga kan nggak ada yang tahu ya, maksudnya yang benar
misalnya omongan si Ojan ini benar apa enggak, karena Iya. kan kita kan sebagai tuan rumah kan cuman ini narasumber yang menceritakan ini doang, kita jadi nggak tahu itu benar apa enggaknya. Masa kan berarti kan kalau misalkan dari pihak Mbak ini kata dia salah, ya berarti mungkin sekarang ngomong dia salah, tapi saya juga nggak mau belain ke sono nggak belain ke sini gitu. Itu tadi berarti poin pertamanya. Iya. Terus Untuk poin keduanya poin duanya beliau bilang saya nggak mau karena dia susah. Terus awalnya sama kayak intinya tuh dia kan selalu melibatkan orang susah. Kalau misalkan abang merhatiin dia selalu ngomong kayak gitu. Terus saya mikir juga kalau misalkan saya ngapain kalau dia orang susah, kan kembali lagi kan kenapa saya harus pacaran kayak gitu. Saya berjuang banget pacaran sama dia, kalau misalnya saya mau dijabarin kayak materi gitu itu saya gitu. Tapi saya nggak pernah bilang, saya nggak pernah perhitungan sama dia, saya nggak pernah kayak gitu. Dia mau kayak gimana juga prinsip saya tuh ya lu tuh pacaran sama gue, lu susah gue bantu, sebaliknya kayak gitu gitu. pinteraan mungkin ada kali ya. Ya intinya saya tuh selalu bilang, lu kalau misalnya punya ada masalah lu cerita sama gue bisa bantu, entah itu apa, selalu saya bilang kayak gitu. Banyak terus mantannya juga saya, pokoknya pas lagi saya pacaran berjalan 2 bulan pacaran, mantannya WA saya juga, katanya lu ngapain pacaran gitu sama beliau kan gini. Pokoknya intinya tuh dia udah jelek di mantan ya, karena kelakuan dia yang kayak gitu. Mungkin kelakuannya sama kali ya, masa ke Mbak Salma sama Iya. sama juga kayak gitu kelakuannya. Terus selama 2 bulan itu saya mikir, ya udahlah itu mungkin omongan mantannya gitu. Saya mah nggak menghiraukan, mungkin sama dia, mungkin sama saya dia berubah gitu. Ya memang kayak gitu, tapi emang ternyata omongan mantannya yang saya jalani itu benar gitu. Poin kedua. Untuk poin yang ketiganya, Terus apa ya? yang saya tahu kan kemarin kan cuma dia ngebahas dihina dan direndahkan oleh mantan doang tuh yang saya tahu itu. Iya. Terus poin ketiga itu dia bilang udah miskin belagu. Kan Itu masa iya kemarin sempat ngomong kayak gitu. Nah itu memang saya bilang kayak gitu, tapi itu saya nggak melontarkan kalau lu tuh udah miskin belagu. Saya nggak bilang kayak gitu. Itu karena saya buat kayak gitu karena kesalahan dia gitu. Itu setelah udah putus atau gimana? Enggak, itu belum putus. Jadi dia pernah bikin yang membuat saya kesal, Instagram saya tuh dihack. Jadi tuh Instagram saya dihack, saya kan DM-an sama cowok gitu kan ya. Karena awalnya dia sering banget selingkuh, pacaran sebulan aja tuh dia diselingkuh gitu. Terus saya baru itu pacaran keberapa tahun, saya baru chatan DM sama cowok. Terus di screenshot sama dia, dimasukkan ke Instagram saya. Terus udah gitu password saya diganti, email saya diganti, nomor telepon saya diganti, semuanya diganti. Jadi dia seenaknya itu ngupload kayak gitu. Terus udah gitu saya benci, saya kesel kayak gitu. Ya udah saya ngatain dia kayak gitu. Karena kan kalau kayak gitu kan ulah dia sendiri. Karena terbawa emosi mungkin ya, jadi keluar dengan tersendiri nggak ada itu ya. Gitu. Wah. Untuk poin keempatnya gimana Kak? Sebenarnya sama aja sih omongan dia tuh, kayak intinya dia melihat saya karena orang susah kan, itu yang saya tanggap gitu. Ya dia tuh kayaknya harus inget-inget deh ya selama 2 tahun. Oh iya. Nggak apa-apa. Selama 2 tahun buat itu. ngilangin nervous, saya juga sebenarnya tuh mikir aja tadi sih. Dia tuh kayak harus inget-inget selama 2 tahun itu. Kita kan emang sama-sama berjuang ya, maksudnya dia tuh pernah susah, pernah terpuruk, itu saya bantu dalam hal apapun gitu. Saya nggak pernah gimana-gimana sama dia, nggak pernah. Dia lagi kena masalah gitu tuh, emang saya saat itu nggak ngeluarin materi kan yang kata dia masalah sama, adalah dia masalah sampai masuk. Cuman mungkin banyak selalu ada buat dia ya, walaupun nggak ada materi gitu ya. Iya, maksudnya dia butuh apa saya bantu, intinya saya bantu dia, tapi dia ngomongnya kayak gitu sih, maksudnya nggak masuk akal sama perjalanan cinta kita gitu. Maksudnya bukan cinta kita ya, gimana gitu, intinya sih gitu. Itu tadi tapi nggak di bawah itunya. Terus ada ini lagi nggak buat, jadi ini poin-poinnya udah habis apa masih ada lagi? Apa tentang dari poin itu sama semua? Intinya kan dia kan selalu bilang
orang susah lah. Ah, Nah, ya tadi saya bilang kan kalau orang susah nggak mungkin saya sama dia kan 2 tahun. Terus yang dia bilang, nih ini yang saya paling benci sih, dia bilang kalau dia nggak pernah main cewek. Itu selama pacaran 2 tahun, sebulan aja dia udah ketahuan chattingan sama cewek. ah. Gak mungkin dia kayak gitu bilang kayak gitu. Drama banget sih, sumpah. Jadi pas ngeliat video itu tentang dia ngomong kayak gitu kan, itu Salmanya ini ngeliatnya kesel apa sambil tawa-tawa tuh pas pas Nangis, Ojad bilang itu. nangis, Nangis itu. nangis. Kayak, Aduh. shit nih. Dan Kayak, nggak bagus banget nih orang. maksudnya dari kita juga saya bilang lagi kita dia kita juga nggak tahu kalau makan kita tahu omongan itu semua nggak benar kan bisa kita ngatain apa gimana kan karena kan yang merugikan yang tadi bilang teman-temannya bilang merugikan satu orang kan kalau kayak gitu nama kita juga nggak tahu kan. Itu sampai sampai Salme sendiri sampai ngeliat video itu nangis. Nangis bener-bener kayak, ini orang nggak nyadar gitu ya, kayak siapa yang bantu dia susah tuh siapa gitu. Cuman temennya ada bantu dia, terus dia mau beli rokok aja tuh saya kayak, emang lu minta sama temen lu? Enggak kan, gua yang bantu lu gitu. Sampai rokok, beli bensin, beli ini, gua yang nguarin. Kalau misalnya mau dijabarin materi mas semuanya bisa berapa juta tuh. Aduh, nggak kelar-kelar itu ceritanya. Jangan cerita. Lagi jangan terlalu gimana ya, kayak gitu maksudnya jatuh banget sih dia ngerendahin saya kayak gitu. Ada apa kamu disampaikan sama dia apa ada unek-unek yang lain buat dia ada nggak waktu itu cuma minum Ya, kalau apa misalkan ya? ada yang belum terselesaikan maksudnya biar bisa dikelarin di sini gitu. Enggak sih, terus belum ada pesan dulu sih, saya mau masih menyampaikan unek-unek saya Ya, pesanan dulu. terakhir kali ya. Terus intinya kayak tadi kan belum dilanjut lagi tuh, tadi kan kepotong yang masalah cewek kan. Oh iya. Masalah cewek, dia bahkan pas lagi deket sama cewek yang sekarang nih, yang kedua itu, yang dia bilang yang kedua itu masih menghubungi saya gitu. Maksudnya lu tuh udah punya pacar gitu, dia tuh masih menghubungi saya gitu, bahkan saya masih main gitu sama dia. Itu namanya selingkuh Pas bukan? dia pacaran sama yang situ Sama yang kedua itu laki-laki. yang dia bilang itu, yang teman kerjanya itu, kan nggak pantas kayak gitu kan. Maksudnya udah Ya mungkin dia masih ada rasa kali ya masalahnya. Benar, tahu lah. Emang itu berakhirnya di tahun berapa pacaran sama 2 tahun? Awalnya jadinya tahun berapa? Akhirnya 2019. Akhirnya apa awalnya? Awalnya 2019. Terus kemarin pokoknya sering balikan putus. Berarti gitu baru terus. tahun kemarin 2021 putus Iya, ya? Benar-benar udah putus udah nggak ini lagi tuh kan kalau yang kemarin kan putus masih nyambung lagi. Iya, kemarin tuh terakhir kayaknya tuh putus bulan, sempat balikan tuh Oktober, terus putus akhir November tuh udah putus, tapi masih main, masih gimana ya, jadi masih main gitu sama dia, jadi nggak. Akhir November tahun kemarin nih 2021. Iya, bahkan kemarin Desember aja masih main. Saya tuh nggak ada ya berhubungan sama dia tuh nggak yang gimana-gimana. Oh berarti setelah putus ini masih berhubungan baik ya, masih kalau ketemu kayak gitu kan berarti masih berhubungan baik dong? Iya, masih berhubungan baik gitu. Dia juga masih minjem duit sama saya. Masih ada lagi? Biar nanti bisa dibahas ke yang lainnya masalah tentang yang komentar-komentar yang ini saya akan buka gitu. Oh iya. Kalau misalkan dari poin-poin ini udah habis, baru kita buka yang komentar kemarin. Kan banyak komentar-komentar dari teman-temannya tuh yang pada ngebantu nyampein ya, katanya lagi zolim gini-gini gitu. Saya sih sering buka-buka komentar karena ya menurut saya gimana jadi. Ya boleh. Poinnya masih ada nggak? Udah habis? Udah sih, itu aja. Yang saya tanggap. Untuk yang kemarin tuh yang katanya yang main pukul-pukulan itu, benar nggak emang itu? Yang main pukul-pukulan tuh. Itu kemarin komentar dari siapa ya? Itu teman saya tadi. Yang mana tuh? Yang pakai jilbab. Oh itu. Semuanya pakai jilbab juga Aziza. Jadi pas saya di rumah dia itu posisinya lagi baik-baik aja sih, kan lagi main berdua. Dia kan sama cowoknya, saya juga masih Fauzan kan sama beliau ini, terus lagi emang berantem ngomongin
selingkuh sebenarnya. Dia tuh, lu tuh udah selingkuh, lu ngaku aja gitu. Terus dia sebenarnya nggak main pukul-pukulan, dia tuh kayak nampar saya gitu kan, berbolak-balik gitu. Bolak-balik ya, saya nggak mau, maksudnya lu nampar gue ya gue ngampar balik lah gitu. Saya nyubit dia apa saya nampar dia gitu. Terus akhirnya dia terus-terusan nampar saya. Terus saya mojok aja kayak gini. Terus teman saya tuh kayak mau apa, ngerendahin saya tuh, tapi cowoknya teman saya tuh nggak boleh ikut campur. Udah itu urusan dia Cuman gitu. yang masalah gara-gara itu. Soalnya kan kemarin kan terlalu gimana ya, bahasanya kan pukul-pukulan ya. Jadi gimana gitu di komentar. Iya sih. Nah, ah? Ya beda sih kalau menurut ini mah. Kalau menurut cewek sama ya kayak gitu ya. Kalau kemarin ada yang bilang itu dari Ngelihat kayak gitu. dia mungkin pernah cerita mah itu orang, katanya itu mah sebenarnya nggak dipukul, cuman kayak di toyol kali ke bahasa kita ya. Enggak sih, dia nampar. Oh, nampar. Nampar bolak-balik. Kenapa? Terus itu dinormalisasikan. Enggak maksud gitu. Maksudnya kita kan mau nyari yang maksudnya kebenarannya dulu nih, begitu kan. Kalau bahasa itu kan katanya main pukul-pukulan. Maksudnya kalau nggak pantas juga dong, misalnya kalau laki main pukul-pukulan sama cewek, ibaratnya mah maksudnya gitu kan. Temannya dia ada yang bilang katanya itu sebenarnya nggak dipukul, cuman kayak ditoyol. Maksudnya karena kita mau mencari kebenarannya gitu, yang mana bukan mau dinormalisasikan gitu. Gitu. Iya. Ya tapi sama aja kan sih, kayak kasar, lu tuh nggak boleh Iya, kasar sebenarnya sama kasarnya sama cewek. Seharusnya ya nggak begitu, nggak main tangan seharusnya. Iya. Aduh, komentar apa lagi nih? Banyak banget sih komentar dari teman-teman ini ya. Dan saya tuh baru cerita-cerita sekarang tentang perlakuan dia tuh baru-baru ini. Setelah ada podcast kayak gini, teman saya tuh baru saya ceritain selama 2 tahun tuh saya kayak gini. Saya nggak pernah cerita ke teman siapapun. Saya mendem sendiri, saya diselingkuhin, ya pokoknya udah banyak banget dah tingkah dia yang kayak gitu. Saya mendemnya sendiri selama 2 tahun. Tapi kalau untuk yang teman-teman ini pada hadir, pada tahu semua sebelumnya. Sebelumnya nggak tahu, baru-baru ini saya ceritain setelah putus dari beliau. Sini ada komentar dulu ini. Udah banyak nih, mana nih? Ya sambil berjalan aja Salma, apa yang masih ganjel dah dari podcast kemarin. Apa ya? Pasti banyak dong sebenarnya, pasti intinya, banyak. Intinya sih selingkuh tuh, dia bilang gak main cewek. Shit banget sih itu omongan dajjal. Astagfirullahaladzim. Kayak nggak bagus, nggak etis banget gitu. Dia nggak pernah main cewek. Gue tuh selama 2 tahun diselingkuhin sama dia. Gila dari gue. Minum dulu. Iya. Minum aja dulu, Pak. Iya, biar ngurangin perasaan nervous. Saya juga nervous sebenarnya ini. Karena hostnya emang nggak ada, apalagi kita udah bilang kemarin malam Senin jam 9. Mungkin karena macet. Lagi honeymoon katanya mah. Mau itu deh, apa namanya, mau ngasih pesan buat Mbak yang kedua ini. Kayak lu tuh hati-hati, lu tuh udah gue kasih tahu kelakuan. Sebenarnya saya udah DM-an sama perempuan yang kedua ini. Kalau dia tuh kayak gitu. Iya saya tahu, saya bilang. Dia juga bilang ke saya sama yang saya bilang ke mantannya sebelumnya. Berarti dia sama gue pasti berubah gitu. Ternyata yang cek kedua ini bilang gitu ke Mbak, bukan? Yang dulu yang mantannya sebelum saya. Kan mantannya kan bilang juga, lu ngapain pacaran kayak gini, intinya jelek lah. Terus saya bilangin ke Mbak yang ini, yang kedua ini. Iya. Terus dia bilang juga, yaudah nanti sama gue berubah gitu. Ternyata mana juga berubah. Dia aja lu pacaran sama dia aja, dia masih chatan sama gue. Hati-hati. Tapi ini maksudnya dari nanti diklarifikasi ini udah mau di sini, apa perlu kita hadirin? Gimana ya? Kalau misalnya mau menghadiri boleh-boleh aja sih. Tapi
Dia susah ya berarti. Enggak, dia tuh omongannya tuh nggak gimana ya, beda sama yang dijalanin. Jadi kalau misalkan dari saya ngerasain kayak gitu, terus dia nggak ngerasain kayak gitu, jadi debat nanti. Iya banget lah kelar. Kita menawarin. Jadi kalau misalkan memang mau dia misalkan dia mau kayak gitu, ya udah saya bisa hadir gitu. Iya maksudnya jadi nanti nggak ada komentar lagi kan, banyak tuh kemarin yang minta dipertemuin berdua langsung kan. Kalau menurut saya sih nggak bisa langsung berdua, masa saya minta klarifikasi dari Mbak Salmanya dulu, omongan yang maksudnya katanya itu bullshit semua di mananya kan gitu ya. Nanti dari setelah ini kalau misalkan dari pihak keduanya setuju untuk di satu kamera ini ya boleh, tapi kalau yang tersendiri sih gitu. Iya biar kelar, biar nggak rame di ini nih. Jadi dari pihak itu kita jadi banyak yang disalahin gitu. Ada lagi yang mau diinin? Apa ya? Keluarin aja maksudnya dari kemarin, maksudnya kan jadi biar tahu gitu. Iya, intinya sih lu nggak pantas ngomong kayak gue tuh nggak mau nemenin lu dari nol tuh, nggak kayak gitu. Gue nemenin lu dari nol, dari susah, dari dia pakai otopet lah, itu saya bayar dia naik otopet, saya naik motor gitu. Saya di samping-sampingnya saya malu dia kayak gitu, enggak. Saya tahu dia naik otopet, terus saya berangkatin, pas lagi motor dia hilang, saya yang anter, saya yang jemput itu. Itu yang kemarin di komentar bilang ditinggal di Tangsit sama di Bintaro kalau nggak salah ya. Itu sama di komen ya? Enggak, itu apa ya? itu ketahuannya kayak gitu selingkuh lagi. Jadi saya lagi jalan tuh ke Tang City, saya lagi ke toko HP. Terus saya kan umur saya kan niatnya mau beli HP tuh, terus saya megang HP dia, terus ada chatan itu, nanti ketemu ya jam 11 atau jam 10 gitu, itu malam minggu. Terus saya nanya ini siapa gitu, katanya dia orang FB mau codein HP. Ya udah kalau mau codein HP sama gua bilang. Terus dia nggak mau, nanti aja lu sama gua nganterin lu dulu balik gitu. Ya nggak mau gua aja, lu nganterin, lu mau codein HP sama gua bisa gitu. Terus dia cewek, terus dia nggak mau ngaku. Dia nggak mau ngaku, ya udah gua kayak apa sih namanya, saya tuh nggak bisa nahan nangis sebenarnya kalau dia lagi kayak gitu. Saya naik ke parkiran dulu, ya udah tuh saya dia kayak gitu, saya nelfon teman saya bilang tuh tolong jemput saya dong gitu. Saya diginiin sama jahat sih sumpah. Aduh, saya jadi bingung buat ngungkapin kata-kata buat. Terus di Bintaro juga gitu. Di Bintaro juga gitu ya. Nanti nggak ada yang mau sama dia loh kalau saya ceritain semua selama 2 tahun kelakuan dia kayak gitu. Sia nanti nggak ada yang mau. Ya kalau saya sih sebagai ibarat teman saya ya, kalau dia teman, kalau namanya dia saya tetap salah gitu. Masa kita juga nggak bisa ngebela dia juga kalau emang omongannya benar. Kalau masalah di Bintaro itu gara-gara kenapa itu? Apa ya itu ya? Saya lupa sih, intinya saya juga ditinggalin gitu. Saya juga nelfon teman saya yang itu tuh, si yang komen itu. Pokoknya saya kalau ditinggalin saya nelfon dia. Tolong jemput saya dong, ini saya ditinggalin gitu. Bintaro. Temennya ada yang gregetan buat itu. Tadi naik bareng-bareng biar jadi nggak bingung naik. Poinnya udah habis. Udah habis. Soalnya poinnya itu tuh doang, dia ngomongnya kalau susah. Iya, sebenarnya kemarin sih omongannya sedikit, tapi itu ya terus. mungkin keberasa banget ya di Mas Salmanya ya, masa walaupun dikit. Iya. Bahasanya mah dikit-dikit bikin penyakit. Iya, sakit hati orang. Saya nontonnya aja kayak, sumpah itu kayak anjir, ini ngomong kayak gue nangis. Saya tahu guys, itu saya lagi kerja, lagi pegang pasien. Dia saksinya, saya gemeteran megang suntikan kayak, aduh gue gak kuat megang pasien, gue bilang, udah lu aja dulu megang pasien. Saya bilang kayak gitu. Sampai pasien lagi banyak banget itu, saya gak kuat, saya nangis. Memang sama dokter? Enggak, bukan.
Saya perawat. Oh, perawat. Guys, seru, ada yang mau dirawat. Keren apa coba sebutin Oh, dirawatin terus ya? Sebenarnya mah. Dirawatin terus mukanya udah sampai glowing loh. Sebenarnya saya juga bingung ini mau nanya apa lagi. Karena kan semua itu kan ada di sana semua ya. Maksudnya yang mau diceritain itu, maksud saya tuh ceritain aja nih. karena host kita yang asli kan nggak ada ya. Kalau dia kan udah biasa buat nanya-nanyanya, buat ngambil kesimpulannya gitu. Iya. Masa saya tuh berani iniin, mungkin kata saya kemarin, mungkin kalau misalkan saya yang gantiin dia, saya bilangnya butuh cerita dari Salmanya aja. Jadi saya emang nggak ada pertanyaan karena saya nggak tahu apa yang ditanyain, paling kayak tadi doang yang kemarin saya tahu itu. Maksud saya kayak kemarin bilang ke itu kata temennya, ceritain aja maksudnya. Iya, apa ya? Kalau misalnya ceritain tuh banyak banget, tapi ya ini. Nggak tega ceritanya. Tadi bukannya udah yang itu, tapi ngebahasnya nggak ini Iya tadi. sih. Jatuh sekalian sama ini aja seberat tadi Ya maksudnya kalau misalkan kita bukan yang ngadu domba, bahasanya kemarin kan ibaratkan kata-kata dia tuh dikit-dikit bikin penyakit ya. Apa Mbak Salma punya kata-kata itu juga, maksudnya yang kata-kata Mbak Salma dikit ini tapi membuat dia apalagi nanti bisa jadi berubah gitu sifatnya. Susah sih. Saya mau apa juga susah kalau udah sifatnya kayak gitu. Dulu juga saya mikirnya, oh ini orang bakal berubah sama saya, udah saya baikin, maksudnya saya peduliin dia gitu. Tetap aja kalau emang dari diri dia sendiri nggak mau berubah, nggak bakal berubah. Dia mau dapet cewek yang kayak gimana juga nggak bakal berubah. Enggak. dia aja tega Naik aja nggak apa-apa. dan nanti gue emosi Apa ya? Jadi bukti aja gitu. nggak usah di-cut nggak usah di Ini kan dia baru kemarin tuh hari dia udah punya cewek tapi masih ngomongin lu ini. Udah tadi udah dibahas. Saya pulihkan lagi. Pas lagi beli bakso goreng. fotonya belum ada buktinya dia Oh, fotonya. Nih, lucu karena kita nggak unduh loh Iya, ya benar. terus Berarti jam apa dap? Satu dap. enggak. Dia kan udah punya cewek nih. Terus kalau saya lagi main di rumahnya tuh saya foto biar bukti. Jadi kalau misalkan dia kayak gitu saya kasih ceweknya lah. Mana sih ya? Ini saya baru kemarin nih. Mana sih? Ayo keluar. Banyak banget soalnya 800. Tapi pasti ada kan pas mau pacaran sama dia yang baik-baiknya lah gitu. Enggak lucunya. Enggak ada lucunya, dia bilang kenangan terindah antar jemput. Lucu banget kan sih? Iya. Antar jemput, what the fuck man, kayak ya Allah, kenangan terindah tuh kayak kenangan terindah tuh kayak cuma antar jemput. Iya lah antar jemputnya karena dia nggak punya bensin dari gua men. Gua nih berjuang. Kalau memang kalau diomongin semua ya bakalan gimana nih? Bensin aja dari gue, makanya dia antar kemarin dia jemput sempet ngomong doang. gitu. Pas ditanya kayak gitu jawab juga gue sebenarnya di belakang gue tawa. Padahal gue jalan-jalan sama dia sering banget. 28 Desember nasi gorengnya sama dia Aduh. Tuh. 28 Desember baru kemarin itu saya foto dia. Tunggu ya. Siapa ini? Oh iya nih ada. Untung. Ting mana tuh? Ini yang 28 Desember. Baru kemarin dong. Baru kemarin kan, makanya saya baik-baik aja sama dia. Sebenarnya tuh saya baik-baik aja sama dia. Ini tuh sebenarnya dia udah pacaran loh sama mbaknya. Udah naik podcast belum sih? Video Belum. Belum naik kan? Belum. Tuh saya nangis di rumah dia. Rumah dia kan. kasih lihat kamera Dilihat foto dia.
Saya foto, pokoknya setiap saya ketemu saya foto. Karena biar bukti, maksudnya tuh lu udah punya cewek, ngapain masih sama gua gitu. 28 hari apa ya? Udah. Hah? Kemarin kita naik hari apa, Dar? Itu videonya, maksudnya ngambil lagi syutingnya itu hujan, malam-malam hujan awet banget. Hah? Malam minggu yang saya beli jeruk nipis hujan-hujan. Iya, yang itu. Tapi kan uploadnya baru kemarin kan? Pak hari yang lalu. Oh, Syutingnya kan tanggal 23, berarti dia masih ketemu tanggal 28 kemarin. iya. Saya bisa kan ngomong kayak gitu. Psycho tau, dia tuh psycho tau, psikopat, psycho. Nggak tau kan? Ya, saya bingung. Saya juga sebenarnya saya serba salah sebenarnya. Saya nggak enak sonong sini. Iya, kalau dibilang jahat sih ya nggak pantas. Soalnya kemarin saya pikir itu dia ngomong kayak gitu, gimana ya? Udah nggak kontak. Apakah Salma ini sebagai mantan yang dari cerita dia kan, kalau misalkan orang awam tahu kan ya, kalau misalnya cerita itu bener kan, ibaratnya kan dia kan kayak tersakiti banget tuh. Mungkin dia terlalu kesel, makanya diungkapin. Ternyata kan dari podcast kemarin tanggal 23 dia masih main tanggal 28. Nah, lawan kan, makanya jangan kayak gitu, lu Ya, tuh saya jahat pikir jadi tuh, orang. Saya pikir tuh emang udah nggak komunikasi, udah lost kontak, udah bener-bener kayak ibaratnya Nih. dia udah ngebenci banget Salma kan, makanya dia bisa ngomongin kayak gitu. Makanya. Tuh, Selasa. Apa? Tuh, saya foto. Mukanya banyak, kalah adem. Mukanya banyak. Kan jahat kan, terus saya Mungkin habis ini kalau itu ya bisa dikeramasin juga sama Ustadz Asep. Ya mungkin kalau buat masalah poin-poin itu udah kebuka semua kali ya, masalah yang kemarin ngomong itu. Berarti ya kita ngambil kesimpulannya sih dari cerita kemarin. Karena dari sini lebih banyak ya jawaban-jawaban dari Salma ya nih, selaku dari mantannya Bang. Cerita kedua itu ternyata orangnya Mbak Salma. Ternyata katanya omongan Bang hoax, itu ngada-ngada, ibaratnya sih kayak seperti pendongeng handal. bener. Itu. Temen saya pun bilang gitu. Nadila kamu bilang itu kan. Saya bener, omongan beliau bener. Ya ibaratnya kalau misalkan dari cerita, dari pas setelah kita cerita ini, ya kita ngedengerinnya, ibaratnya pendongeng handal, ibaratnya ya. Gitu. Mungkin ada pesan-pesan apa gimana buat ini. Apa ya? Kan tadi yang tadi bilang kan maunya ntar aja takir-takir. Ayo terakhir aja. Saya udah lama juga videonya. Saya juga udah bingung nanyanya. Apa ya? Ih, banyak banget soalnya. Enggak, maksudnya ya dari omongan yang kemarin sama tadi cerita, maksudnya pesan-pesannya aja deh apa. Suka ngomongin gini-gini gitu maksudnya. Enggak sih. Apa ya, jangan kayak gitu tuh nggak usah diucapin gitu. Kan kamu kan ente juga kan sama-sama berjuang kan. Ente juga tahu, maksudnya kan saya juga berjuang kayak gini, sama-sama berjuang, terus bisa-bisanya ngomong kayak gitu yang nggak sesuai fakta. Ini kalau kayak gini siapa yang malu? Benar, kalau dia dibongkar begini ya. Kalau kayak gitu, itu tuh kalau misalnya ngomong kayak gitu nggak sesuai fakta, jatuhnya digibah. Gibah tahu kan dosa. Tahu kan sekarang udah rajin sholat katanya, udah rajin ngaji katanya. Nggak tahu. Benar. Amin, doain saling. Astagfirullahaladzim. Ada lagi dong, pasti banyak. Dari laut mukanya sih masih dipikir masih banyak nih kalau buat pesan-pesannya nih.
Sebenarnya kalau lebih enak ada pertanyaan sih kita bisa part 1 part 2 jadi ya ada penasaran. Sebenarnya kayak gitu dah, maksudnya kalau kalau kayak gini kan ini berapa menit, jangan terlalu panjang takutnya nanti yang nonton bosan. Ya kalau tergantung, paling kalau misalkan nanti itu ya kita bikin 2, tergantung ini udah berapa. Malas. Biasanya kalau yang lagi ramai begini sih nggak mungkin di skip. Terus kemarin dari gua ternyata kan gua baru ngupload nih kan udah tayang ya, gua lagi pergi itu komentar udah banyak banget kan, itu langsung gua share di WA gua tuh, bocah pada nanya ke gua, akhirnya pada nge sendiri. Banyak kan gara-gara saya, gara-gara beliau tuh 2-3 hari 700, lagi 1000 tuh tadi nonton. Iya cuma gara-gara ya. Sebenarnya omongan tuh kemarin dikit sih kalau saya lihat sih, masa nggak terlalu begitu banyak ya. Iya tapi Ya ada ya yang saya Tapi bilang nggak ada yang tadi, bener. dikit-dikit bikin penyakit ya. iya, dan itu nggak ada yang benar juga omongan dia. Biar jelas. Apa ya? Lanjutin aja yang tadi masih buat ini ke dia, masukannya ke dia. Maksudnya kan Salma semua nih yang tahu udah tahu banyak sih pasti kan, namanya 2 tahun kan. Nggak bukan yang sebentar. Ya kasih dia mas di video ini biar Ya. Putin juga nonton. jangan apa ya, jangan bilang lu tuh nggak main cewek gitu. Gue tuh selama 2 tahun tuh lu selalu disakitin, lu nggak tahu kan? Lu tau lah pasti orang lu nyakitin. Gue cuma selingkuh sekali aja lu udah kayak kebakaran jenggot. Oh apa ini? Jadi sampai mana tuh? Jadi lupa tadi ada yang potong tuh. Masalah selingkuh tadi. Selingkuh maksudnya kan dari, aduh gimana? Udah cukup apa gimana? Udah, ini kayaknya bingung ya. Kayak pesannya banyak ini, pesannya banyak, belum semua. Maksudnya biar jadi juga udah nggak ada rasa kebencian juga ya. Maksudnya kayak udah plong gitu. Jadi kan omongan kemarin kan Mbak bilang kan semua hoax. Maksudnya di sini tuh dikelarin dah di sini gitu. Dan kita juga nanti nggak ada banyak komentar lagi. Bisa jadi biar dikelarin malam ini. Tapi kira-kira setelah acara ini bisa berhubungan baik lagi nggak tuh? Enggak. Nggak mungkin, saya udah benci banget. Iya, soalnya kan kemarin kan kita naikin syuting kan 23 ya, ternyata tanggal 28 itu masih ketemu. Iya kan? Ini masih ada chattingannya kalau nggak percaya. Tadi di foto tanggalnya nggak? Nggak tahu deh. Fotonya tanggalnya. Gila itu tahun baru, gue tahun baru nangis, mata gue tuh bengap sampai nyokap gue tuh nanya, kenapa nangis? Teman-teman gue pada tanya, kenapa dia nangis? Ya gue gak mau cerita lah tentang dia. Tahun baru kemarin nih, tahun baru ini. Ini udah mau habis Ki, lu telat. Ya itu hostnya baru pulang dari Bogor. Udah apa yang lagi mau diceritain? Maksudnya biar sekalian, misalnya juga udah nggak ada yang ngeganjal gitu. Biar juga dari di video ini gitu. Jadi gitu mulu kayak Axel. Kayak patur. Apa ya? Saya nggak tahu sih setelah dia nonton podcast saya kayak gini itu dia ngerasa. Ya mudah-mudahan dia ngerasa salah. Setelah kebenaran ini dia menjadi cowok yang lebih baik lagi dan tidak berbohong lagi. Ya. Terus apa ya? Kalau misalkan kan omongan dia bisa sakit hati, saya udah maafin sih, maksudnya Iya. udahlah biar saya juga ngejanggal di hati gitu. Maafin sama Salma yang katanya kemarin setelah nonton podcastnya nangis-nangis, ternyata walaupun omongannya itu dikit dari lu tapi menyakiti orang lain. Udah dimaafin. Mungkin kalau misalnya nggak mau naik barang di sini ya, takutnya kan dia nggak mau ngalah apa gimana, kayak podcast klien kan yang ini dia naik, yang ini naik, akhirnya minta ketemu bareng. Kalau misalkan dia nggak mau naik bareng,
minta maaf juga ke Salma langsung. Tapi setelah kemarin video tayang itu, Enggak, saya tapi Salmanya ngechat langsung. saya Enggak. ngechat langsung, saya blok, saya chatannya nggak pernah saya hapus chatan dia. Ini saya bikin kayak gini tuh, gini hebat ya lu menjelekin gue di YouTube, udah kayak gini langsung aku blok, nggak dibuka sampai sekarang. Iya, maksudnya kalau misalkan udah nonton video ini, kalau misalkan nanti udah nggak mau naik bareng lagi ya kita maaf, kan Salmanya juga udah maafin, maksudnya biar fair juga ya Salma gitu ya. Iya, Dia kasih pesan-pesannya lagi. udah sih itu aja. Terus bikin podcast kayak gini Karena untuk Karena- membela kebenaran ya. karena biar nggak ada salah paham aja sih satu sama lain, udah biar semuanya clear, biar semuanya tahu juga. Yes, jadi dari kita yang Mbak Salma sih kata-kata itu hoax, ada yang bilang juga jadi pendongeng handal. Ya gitu Salma ya, jadi pendongeng Iya. handal. Dan sini juga Mbak Salma udah bisa maafin yang kemarin, dan sekarang tinggal yang harus minta maaf ke dia. Juga kita di sini juga nggak mau ngebela sana ngebela sini. Video ini pasti ditekin. Video ini pasti kita tekin karena untuk nyari kebenarannya. Biar dari YouTube kita ini nggak tercoreng. Disangkanya kita ngada-ngada cerita kemarin kan. Disangkanya kita bikin cerita di situ. Ternyata teman-teman tuh omongan real dari omongan dia langsung. Kita kemarin nggak ada pakai pertanyaan-pertanyaan, kita bikin sendiri. Gitu. Jadi sekarang udah kelar ya. Ya terus maaf juga YouTube-nya jadi rame. Ya, Gara-gara- namanya cuman karena itu ya, bukan karena kreativitas sendiri. Jadi sebenarnya sih podcast ini selingan di YouTube. Kita lagi berusaha untuk nyari bikin kreasi-kreasi dari video film-film pendek. Podcast buat seling-selingan. Ya sebenarnya buat biar nggak kosongan, masa kalau selagi nunggu syuting video, kita alihkan ke podcast gitu. Udah, buat Salma makasih banyak udah bisa datang, udah bisa ngasih kebenarannya. Mudah-mudahan bisa jadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa, kata-kata gimana Ki kemarin terakhir Ki? Jangan lupa, ini tuh gratis, nggak dipungut biaya. Subscribe, share, and like di channel Generasi Muda Ceger. Tanpa spasi. Makasih buat Mas Salma. Bukan sulap, bukan sihir. GMC kembali hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, subscribe, like, komen, notifikasi loncengnya dinyalakan.